2.2 menentukan persyaratan berkaitan dengan barang dan jasa. Ya, Pak, Bu, kalau kita jadi tukang jahit itu gampang, ya. Maksudnya begini kalau tukang jahit itu ya. Jadi kita membuat barang itu sesuai dengan pesanan. Pak Temter mesen ke saya kaos lengan pendek, warnanya hitam, size-nya XL. Ya, itu spesifikasi produk. Nah, bagaimana kita dapat mengidentifikasi spesifikasi produk itu, ya? Biasanya Bapak Ibu yang paling mudah kita katakan begini deh, persyaratan barang dan jasa itu. Spesifikasinya adalah syaratnya. Ya, biar gampang nih ya. Spesifikasi barang dan jasa itu adalah syaratnya. Ya. Jadi jangan coba-coba menawarkan barang dan jasa jika speknya tidak jasa atau tidak sama atau berbeda dengan apa yang diminta oleh pelanggan, ya. Itu tidak boleh, ya. Itu bisa pepeo kalau lagi audit, ya. Nah, misalkan kasus reject, kasus barang dipulangin kembali, retur istilahnya. Itu kenapa? Oh, karena spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang dibeli. Lah, kok bisa? Iya, Pak, kita salah kirim. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Itu satu, kasus satu. Yang kedua adalah jika barang yang dikirim atau yang ditawarkan itu sedikit saja ya di bawah spek, jadi under spek, tapi sedikit. Nah, kita harus komunikasikan kepada pelanggan, Pak, Bu, barang yang Bapak Ibu minta itu ada, tetapi mungkin 2 hari lagi. Kalau Bapak Ibu butuh hari ini ada, Bu, tapi warnanya sedikit buram. Mau nggak, Bu? Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita nunggu mereka, ya. Tapi kita juga harus proaktif nih ngasih tahu ke pelanggan, ya. Ya. Yang ketiga adalah jika aturan mainnya itu berubah, ya. Aturan mainnya berubah. Misalkan yang dulunya produk ini nggak usah ada label halal menjadi halal. Menjadi harus ada label halal misalkan, ya. Nah, kita harus mencoba memberikan penjelasan dan berusaha jika penjelasan kita diterima, maka hasilnya 2, Bapak Ibu. Barangnya masih sesuai dengan yang lama atau dimodifikasi atau diganti. Tentunya dengan kesepakatan, ya. Bapak Ibu, misalkan gini nih, Toyota atau Daihatsu memproduksi kendaraan baru, ya, yang spek misalkan pin cylinder headnya itu berbeda, semuanya sama dengan yang model lama, tetapi ini beda cylinder headnya. Nah, kira-kira gimana tuh, ya? Nah, itu harus Bapak Ibu identifikasi, ya. Oh, berarti persyaratannya itu adalah spesifikasinya, ya. Persyaratannya itu adalah spesifikasinya, ya. Kemudian 8.2.3 ulasan persyaratan. Nah, di situ baru dia yang tadi, kalau organisasi sudah menentukan, sudah mendapatkan, ingat ya Bapak Ibu, menentukan persyaratan itu datangnya bisa dari pelanggan, bisa dari kita karena keterbatasan yang tadi itu ya Bapak Ibu. Aduh Pak, punten nih, Bapak Ibu maaf ya, ini gini-gini. Adanya bisa dipenuhi dalam 3 hari. Kalau Bapak Ibu perlu banget bisa hari ini, cuma warnanya agak butek misalkan. Nah itu gitu ya. Kemudian kalau yang ulasan persyaratan, nah dia harus memastikan bahwa persyaratan-persyaratan atau karakteristik atau spesifikasi yang diminta itu dipastikan bisa nggak dipenuhi, ya, bisa nggak dipenuhi. Kalau enggak, ya berarti ditolak tuh, ya.
Kalau oke, berarti dimintain persetujuan ke customer. Ada dokumen yang namanya design and control approval ya. Jadi nanti owner tanda tangan, kita tanda tangan ya. Biasanya di dunia konstruksi itu ribet tuh ya. Prosesnya lama tuh ya. Jadi untuk menentukan suatu bangunan didirikan itu biasanya dari dari dokumen status IFC ya, issued for comment. Jadi dikeluarkan hanya untuk dikomen. Itu biasanya 2 bulan. Drawing kita dikomen terus ya. Habis itu baru masuk ke status IFA ya, di issued for approval. Jadi setelah dikomen, bolak-balik, direvisi, diedit, revisi, diedit, baru sirkulasi lagi menjadi IFA, issued for approval. Lama lagi dari IFA baru masuk ke AFC, approval for construction. Wah, kalau di konstruksi begitu tuh ya. Jadi dokumennya itu juga memerlukan waktu ya. Makanya di situ ngomonginnya EPSC, engineering. Jadi pada tahap itu adalah engineering, itu sudah masuk ke engineering tuh ya. Oke. Nah, yang tadi harus tanda tangan 2 pihak itu biasanya di dalam kontrak, spesifikasi yang kita anggap persyaratan, kemudian 82.3.2 sebenarnya adalah pendokumentasian dari proses 8.2-nya sendiri ya. Ini semuanya ini adalah pendokumentasian ini. Ini jangan sampai tidak dokumentasi ya. Kalau pelanggan minta berubah syaratnya, kita harus mengambil sikap dipenuhi atau tidak dengan disertai alasan ya. Kalau memang dipenuhi, kemukakan syarat dan kondisinya ya, ada disclaimer. Bisa Pak kita penuhi, tapi harganya naik 6 kali lipat misalkan. Ya udah oke. Nah itu harus dikontrak disebutkan ya. Ini perubahan persyaratan ini sama sebenarnya untuk MOC. Jadi kalau ada persyaratan yang kita identifikasi itu kalau ada perubahan itu harus di MOC ya. Ini MOC nih ya, MOC. Kemudian 8.3 desain dan pengembangan produk dan layanan ya. Pak Bu, kalau saya produknya jasa gimana? Ya kalau produk bukan jasa, kalau jasa bukan produk. Jadi lingkupnya adalah jasa. Jasanya apa misalkan? Saya punya mobil antar jemput. PT ingin selalu untung, bergerak di bidang antar jemput karyawan misalkan ya. Berarti itu yang diberikan adalah jasa antar jemput ya, bukan produk. Nah, jasa antar jemput ya. Nah, desain untuk kayak model-model begini kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu ya? Saya tanya nih. Model desain untuk perusahaan jasa itu apa? Nah, ini sama kayak beritanya Lion Air ya. Bukan Lion Air, apa itu yang baru itu? Air Asia. Air Asia itu kan penerbangan ya. Terus ternyata akan merambah ke bisnis seperti Gojek, tapi modelnya Lion Air seperti itu ya. Itu desain betul apa nggak tahu sih Ya. seperti itu. Kalau di jasa lebih ke arah business planning ya, diversifikasi pelayanan jasa ya. Tapi kalau untuk barang itu lebih ke spesifikasi produk ya. Boleh jadi organisasinya masih bergerak di bidang kacang goreng ya, tapi kacang goreng rasa udang, rasa duren ya. Tapi kalau untuk jasa biasanya mereka terkait dengan izin juga nih. Diversifikasi jasanya itu berubah ya. Misalkan fasilitas yang sudah tidak lama dipakainya cuma sekali-sekali ini dalam setahun. Bagaimana cara memanfaatkan ini supaya jadi cuan misalkan. Nah, mereka mendirikan
suatu layanan bisnis baru atau suatu anak perusahaan baru misalkan ya. Garuda nih. Kita ngomongin Garuda ya. Fasilitas maintenance-nya kalau khusus untuk Garuda doang itu sudah lebih dari cukup Bapak Ibu ya. Nah, ketika dia bisa memanfaatkan peluang, mereka membuka diri untuk pesawat-pesawat dari maskapai lain bisa di maintenance di Garuda. Makanya ada Garuda Facility ya. Nah, itu mahal ya. Artinya kita harus bisa melihat peluang ya. Jadi kenapa saya tanyain begitu? Karena banyak pertanyaan, Pak, saya kan perusahaannya ngangkut-ngangkut barang, Pak ya. Bagaimana itu cara untuk desain dan pengembangan produk layanan? Nah, itu Bapak Ibu masukkan di yang sini. Nah, dari 8.2.1 ya sampai ke 8.2.4 itu adalah umpan untuk ke 8.3 Bapak Ibu. Jadi nanti ketika di sini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ya, maka di sini juga Bapak Ibu akan bisa di 8.3.1 itu bisa untuk mendesain atau membuat suatu proses yang berbeda dengan sebelumnya ya. Kemudian perencanaan desain dan pengembangan ya. Ini sebenarnya gini, sama ya. Kalau produk saya udah yakin lah Bapak Ibu sudah bisa nyambung ya. Tapi kalau untuk desain jasa bagaimana ya? Tahapan apakah dalam menentukan tahapan dan kontrol untuk desain dan pengembangan? Nah, mempertimbangkan semua tahapan yang relevan. Maksudnya begini. Ketika gini maksud saya. Jika ada pengembangan produk misalkan, tadinya volume produknya bikin ember deh, bikin jerigen. Ini perusahaan ini biasa membuat jerigen itu yang kapasitasnya cuma 5 liter. Tiba-tiba ada peluang oleh perusahaan besar, perusahaan minyak kelapa misalkan ya, dia meminta untuk membuatkan kemasan 10 kilo, misalkan 10 liter. Nah, itu bagaimana? Ya, bagaimana cara menentukan tahapan dan kontrol. Nah, itu maksudnya 8.3.2 itu begitu ya. Organisasi memenuhi pertimbangan. Nah, pertimbangannya apa? Sebenarnya kalau di sini Bapak Ibu sudah bisa menjawab, ini juga akan bisa menjawab 8.3.2. Nah, ini tinggal di dokumennya nanti Bapak Ibu membuat suatu kalimat yang menyambungkan, yang membridging antara 8.3.2 ya dengan 8.3.1 dengan 8.2.4 ya. Jadi nanti di dokumen, di informasi terdokumentasinya Bapak Ibu ngetiklah sedikit terkait dengan ini ya, ngetik aja ya. Pada tahapan ini dilakukan kontrol proses misalkan. Nah, gitu. Pada tahapan ini dilakukan kontrol proses. Nah, itu udah cukup nanti nih implementasi dari 8.3.2 gitu ya. Kontrol prosesnya seperti apa? Nanti ngacu ke yang tadi, yang ini. Ya. Nah, kemudian desain dan pengembangan input. Nah, kalau di 2008 itu ini sedikit diulas, tapi kalau di 2015 ini 8.3.3 ini lebih didetailkan ya. Desain dan pengembangan input. Nah, ini terkait dengan continuity atau sustainability dari pemasok atau vendor ya, atau proses pendukung ya. Nah, ini harus kita nilai sebagai proses penting ya. Bapak Ibu misalkan begini, kita diminta untuk bikin jerigen 5 kilo ya. Bahan bakunya adalah biji PE ya. Jadi biji PE nih, polietilen. Nah, pemasoknya cuma satu ya. Nah, kemudian kita diminta oleh pelanggan kita ISO 9001, tapi kita tidak meminta ISO 9001 ke vendor kita juga. Nah,
tidak menerapkan prinsip back to back. Nah, itu maksudnya begitu ya. Persyaratan yang esensial. Jadi persyaratan dari pelanggan kita, kita forwardkan ke pemasoknya juga, Pak. Karena kami juga diminta untuk bikin jerigen 5 kilo dan warnanya harus putih. Masa Bapak suplai biji plastiknya yang warna hitam? Nah, gitu ya. Jadi harus ada persyaratan yang ditentukan di awal ya. Kemudian inputnya, nah ini harus dinilai. Input yang tadi itu harus dinilai memadai atau tidak. Nah, memadai ini harus ada angka ya, harus ada angka. Boleh bertahap ya. Misalkan pemasok lebih dari 2, berarti 3 boleh. Kalau 2 tidak boleh karena tadi dibilang lebih dari 2. Gitu ya. Nah, ini harus memadai. Jadi kalau ketika ditanya di situ 2 atau 3, misalkan di situ disebutin lebih dari 2, ya udah berarti harus ada 3 minimal ya. Itu harus diukur ya. Nah, apakah perubahan desain dan pengembangan yang bertentangan diselesaikan? Artinya begini Bapak Ibu, jika dalam identifikasi itu dinilai satu perubahan yang diminta oleh customer misalkan itu ya itu bertentangan di organisasi baik dengan pakem yang ada maupun bertentangan dengan regulasi yang lain. Nah, Bapak Ibu harus menyelesaikan. Caranya ada 2, mengkomunikasikan ya atau mengkonsultasikan. Mengkomunikasikan itu ke pihak yang awal yang minta ya. Pak, Bu, produk yang Bapak Ibu sebenarnya kami bisa bikin. Cuma izinnya kami belum ada di izin kami nih, di izin operasional ya. Pada perusahaan angkutan limbah B3 misalkan ya, itu kan terkait dengan kode limbahnya misalkan ya. Kode limbahnya itu harus spesifik Bapak Ibu. Nah, kalau tidak spesifik, tidak sesuai dengan kode limbah, maka pengangkutan tidak bisa dilakukan ya. Sama, jika mau bisa ngangkut berarti harus dirubah dulu izinnya, diperbarui ya. Kemudian yang terakhir, apakah organisasi menyimpan informasi organisasi tentang desain dan pengembangan input masukan? Nah, ini sama lah terkait dengan dokumen kontrol ya. Nah, kemudian 83.4 kontrol terhadap desain dan proses pengembangan. Kontrolnya apa Bapak Ibu? Saya pengen nanya nih, kira-kira apa yang dimaksud dengan kontrol terhadap desain? Tadi itu berjenjang ya, ada proses approval yang berjenjang. Contohnya yang tadi ya. Kalau untuk desain misalkan ada issued for comment ya, jadi di komen dulu sudah puas, sudah memenuhi persyaratan baru di issued untuk di approve. Jadi IFA, baru habis itu IFA sudah putus, sudah final semua baru langsung ke approval for construction misalkan gitu ya. Sampai Yuk. ya, mungkin nanti rekan-rekan ya saya sih ya saya dan rekan-rekan ya nanti dikasih gambaran yang IHF tadi, pelanggan minta approval, kita desain urut-urutannya dulu Bang. Iya, nanti khusus untuk desain saya punya 2 lembar, nanti saya share di grup biar bisa nanya di grup rame gitu. Kalau di share sekarang pasti nggak rame ya. Nanti di share di grup ya, nanti di share di grup terkait dengan perubahan desain itu ya. Kemudian perubahan desain dan pengembangan. Nah, outputnya apa? Outputnya ya, outputnya hasil desainnya apa misalkan. Nah, ini itu Pak berupa drawing misalkan ya, atau berupa produk misalkan. Produknya bagaimana cara bahwa si customer itu sudah setuju. Harus ada berita acara misalkan ya. Harus ada berita acara ya. Kemudian 83.6 perubahan desain dan pengembangan ini ngacu ke MOC ya. Banyak ya MOC ya, kalau di ISO 9000 versi 2015 ya, setiap perubahan ada nih. Klausul tadi ada 4 klausul ya, yang ada MOC-nya, termasuk yang 8.3.6 ya. Supplier ya.
Kalau dulu namanya supplier, sekarang ngomongnya proses eksternal yang disediakan, ya. Jadi kita bagaimana cara memastikan bahwa tidak ada shortage, ya, tidak ada kekurangan bahan baku misalkan, ya. Makanya nanti di sasaran mutu Bapak Ibu itu di bagian purchasing, ya, di bagian pembelian itu Bapak Ibu coba pastikan bahwa vendor itu tidak hanya satu, ya. Kecuali regulasinya ngomong begitu, ya. Dulu pengolahan limbah B3 adanya cuma di Cilengsi saja, satu perusahaan. Sekarang sudah hampir 240-an. Jadi kalau dulu mau nggak mau kita buang ke sana, tapi kalau sekarang pilihan banyak, ya. Nah itu vendor kita, ya. Mereka bagi mereka kita adalah pelanggan, ya. Nah, ini bagaimana cara memastikan proses produk yang disediakan sesuai dengan persyaratan. Bagaimana Pak cara untuk memastikan? Inspeksi, boleh nggak inspeksi ke tempat vendor? Boleh, ya, salah satu caranya adalah inspeksi. Yang kedua, audit. Audit boleh nggak ke tempat vendor? Boleh, ya. Yang ketiga adalah laporan berkala dari vendor. Jadi kita minta, dan itu dimasukin ke kontrak ya Bapak Ibu, ya. Laporan berkalanya itu tidak hanya terkait dengan produk kita, tapi proses mereka, ya. Misalkan spesifikasi mesin, ya. Jangan sampai spek mesin mereka berubah, kita nggak tahu, ya. Sehingga ketika produknya berubah sedikit, nah itu kita bisa dengan cepat, ya. Bisa dengan cepat untuk mengantisipasi, ya. Jadi begitu, ya. Kriteria evaluasi ini SOP terkait vendor selection, ya, bagaimana cara menyeleksi vendor, bagaimana cara menentukan vendor, bagaimana cara meningkatkan kinerja vendor, ya. Kemudian 8.4.2 jenis dan jangkauan pengendalian ini sama seperti skup di awal, ya. Ya, cukup di awal. Nah, kita juga ke vendor harus begitu, Bapak Ibu. Ruang lingkupnya apa? Ya, produk yang disediakan secara eksternal dan layanannya tidak memengaruhi kemampuan organisasi secara konsisten memberikan produk dan layanan pada pelanggannya. Ya, jadi jangan sampai ketidakmampuan mereka itu memengaruhi kita. Makanya selalu ada pasal-pasal adjustment di kontrak, ya. Pada kondisi darurat, perusahaan pihak pertama bisa meminta misalkan produksi lebih besar, lebih banyak sekitar 10% tanpa pemberitahuan, misalkan gitu, ya. Misalkan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian 8.4.3, ini sama nih dengan yang tadi dokumen kontrol. Informasi untuk penyedia eksternal, ya. Jadi seluruh persyaratan yang di 8.3, ya, itu harus kita komunikasikan ke vendor, ya. Itu melalui media apa? Misalkan, ya, kontrak. Bapak Ibu pernah lihat dokumen PO, purchase order, ya, kotret. Nah, di perusahaan yang bagus, yang proper, itu PO-nya itu malah banyak disclaimer-nya, ya. Nah, itu sebenarnya itu salah satu implementasi dari ini, ya. PO yang di dalamnya ada disclaimer. Jadi term and condition disebutin di PO. Ada juga perusahaan yang tidak peduli dengan itu. Jadi PO hanya untuk gini, ya. Spesifikasi produk tidak disebutkan, ya, jumlah TBA, to be advised, wah itu repot tuh, ya, kalau begitu, ya. Apakah organisasi mengkomunikasikan pesanan kepada penyedia eksternal? Ini harus, ini wajib, ya. Kemudian 8.5, penyedia produk dan jasa. Itu sama lah, ya. Sama. Kemudian 85.2, identifikasi dan mampu telusur. Ini maksudnya ketika ada produk dan jasa yang abnormal, ya, yang di luar spesifikasi tetapi sudah kadung dikirim ke
ke konsumen itu harus bisa kita telusur ya. Setiap kesalahan harus bisa kita telusur. Setiap abnormality harus bisa kita telusur. Temuan-temuan audit, temuan-temuan inspeksi juga harus mampu kita telusur ya. Properti milik pelanggan atau penyedia eksternal. Maksudnya begini Bapak Ibu. Di beberapa industri bahan baku itu disediakan oleh mereka. Kita hanya tukang potong saja ya, misal ya. Itu salah satu. Ketika kita motong-motong, ada kelebihan barang. Kan misalkan polanya adalah pola lingkaran. Kemudian mereka membeli bahan bakunya berupa persegi panjang. Nah, ketika lingkaran dengan persegi panjang, pasti ada benda yang terbuang. Nah, itu tuh kalau nggak dijelasin, kalau nggak diminta oleh kita bahwa sampahnya sisa-sisanya itu harus di state di situ bahwa itu milik saya apa milik dia setelah diproses. Ya. Contoh paling umum deh, kalau Bapak Ibu, Om Tempter ganti oli, Om Tempter ganti oli, ya. Kan beli itu olinya ya di bengkel. Kemasannya itu punya Om Tempter atau punya bengkel kemasannya, kemasan oli bekasnya. Tentunya kan punya saya, Om Tempter ya. Dan oilnya pun sisanya punya saya. Nah, kan gitu. Sekarang kita obrolin itu kemasannya mereka boleh ambil apa enggak? Kemasan oli bekas kan ganti oli nih. Nah, mereka ambil kemasannya. Di ISO 9001 itu harus clear disebutin bahwa itu setelah proses ganti oli kemasan akan menjadi milik bengkel atau ditentukan lain. Makanya Pak di bengkel-bengkel resmi itu biasanya dikasih tahu tuh sama technical advisor-nya, sama TA-nya. Pak, kemasannya mau bawa pulang enggak? Oh enggak. Nah, itu ya sudah, berarti nanti di checklistnya pelanggan meminta kemasan tidak dibawa pulang. Ya udah ceklik, berarti itu milik kita. Yang paling gampang lagi adalah bisnis angkutan. Kita mengantarkan barang dari titik A ke titik B. Properti milik pelanggannya itu ya barang yang kita antarkan itu. Ya. Itu dalam proses keseharian itu biasanya ada berita acara pemeriksaan sebelum keberangkatan. Kemudian nanti ketika datang di tempat tujuan ada pemeriksaan lagi. Apakah yang dikirim sama nggak dengan yang diterima ya? Itu maksudnya ya. Pemeliharaan ini sama lah dengan yang lain ya, menjaga output selama produksi, artinya ini maintenance ya. Kemudian ini 85.5 pasca pengiriman ya. Ada enggak ya organisasi monitoring untuk kegiatan pasca pengiriman ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jika barang yang sudah kita kirimkan ke pelanggan itu kita harus memberi waktu dan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan klaim. Di luar waktu itu klaim tidak bisa menerima sepenuhnya. Gitu maksudnya ya. Ini gini ya Kang, sedikit melompat sih. Sebetulnya saya gatal dari pagi tadi gitu loh. Apa bedanya kegiatan pasca pengiriman sama dikeluarkannya produk dan jasa? Kegiatan pasca pengiriman ini kan berarti barang masih atau katakanlah kacang kita itu kan belum dikirim ke pelanggan atau seperti apa ya. Pasca pengiriman itu kan ada kata saya pesan kacang 10 box gitu ya, kan sudah saya kirim ke pelanggan. Iya, nah dan bentuknya Bapak apa? Ibu harus kasih tahu ke pelanggan. Jika Bapak Ibu
menemukan kacang gorengnya ada yang tidak sesuai spesifikasi, silahkan lapor dalam waktu 2 kali 24 jam. Salah satunya itu. Sehingga kita dalam 1 kali 24 jam itu barang itu belum sepenuhnya clear, sudah jadi milik pelanggan. Boleh jadi itu nanti ada lagi misalkan dia pecah di dalam, belum diperiksa nih, sehingga kita harus ada action lagi. Nah, kalau 8.6 dikeluarkannya produk dan jasa, ini adalah bagaimana cara dia mengeluarkan itu, mendelivery, ya, mendeliver. Jadi ada berita acara di awal bahwa barang ini. Tapi kalau kegiatan pasca pengiriman itu yang tadi contohnya. Tapi kalau ini tidak ada, ya tidak dilakukan, ya. Tapi kalau ada, ini harus ada nih. Harus kalau ini barang dan jasa yang rentan, maka kegiatan pasca pengiriman harus diadres, ya. Jika nah itu dalam kurung nih, jika terjadi dalam kurung koma, maka pelanggan harus dinotify dalam waktu 1 kali 24 jam, harus melaporkan bahwa barang yang diterimanya cacat, barang yang diterimanya bagus. Nah itu nanti dari situ adalah itu. Atau yang kedua, di bidang pengiriman limbah Bapak Ibu, ya, ini yang contoh yang paling konkret. Kegiatan pasca pengiriman itu adalah melaporkan kepada pihak terkait, kepada regulator, lapor bahwa barang limbah B3 dari titik A diantarkan ke titik B sudah selesai, diinput di sistem, di-approve sama KLHK. Nah itu salah satu kegiatan pasca pengiriman. Nanti notifikasinya nyampe ke si pengirim sebagai pelanggan kita, ya, gitu. Kalau yang 8.6 itu adalah berita acara terkait dengan pelepasan produk, ya. Jadi gini Kang, pasca pengiriman ini apa ya, bentuk konkretnya adalah surat jalan atau seperti apa? Surat jalan bahwa kita ngirim 10 box ke pelanggan, 10 box kacang tadi. Ya. Kegiatan pasca pengiriman itu ini applicable, ya, atau not applicable, tapi kita harus state. Makanya nanti dalam formulirnya berita acara itu dituliskan oleh Om Temter di situ. Jika dalam 1 kali 24 jam terdapat ketidaksesuaian produk, ya, maka Bapak Ibu boleh menghubungi kami untuk kita bisa ambil kembali. Itu satu. Atau Bapak Ibu bisa mengirimkan kembali barangnya melalui layanan rekanan JNE kami yang terdekat dengan kodenya sekian sekian sekian. Jadi ada ininya, ada term and condition-nya. Tidak semua kegiatan pasca pengiriman itu berlaku, tapi ini harus dibilang dalam kurung jika. Nah, jika. Jadi tidak setiap gitu ya. Kalau surat jalan segala macam itu mah udah common Pak ya, kegiatan pasca pengiriman. Itu mah udah embedded ya. Tapi kalau ini adalah kegiatan pasca pengiriman. Misalkan apa? Kemasan, Pak. Kemasan. Bapak Ibu pernah nggak nyuruh orang yang ngantarin barang kemasannya dibawa lagi? Kalau saya begitu. Istri saya itu kalau nerima paket saya udah bilang, buka di depan orangnya, kalau sesuai ambil barangnya doang, kemasannya kamu suruh mereka bawa, nyampah di sini loh. Nah, kemasan yang dibawa kembali oleh kurir itu bagi perusahaan kurir itulah kegiatan pasca pengiriman. Mau diapain? Barangnya itu, kemasannya. Makanya, tapi tidak setiap orang berlaku kan, makanya pakai tanda kurung. Jika, nah jika kasih waktu 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, dan seterusnya, ya.
Nah, sekarang kalau 8.7 adalah pengendalian output yang tidak sesuai. Nah, ini tadi kita udah ngomongin nih ya. Harusnya output yang tidak sesuai idealnya tidak terdeliver ke customer ya. Jangan sampai ini bocor terdeliver ke customer. Jangan ya. Ya. Makanya nih Pak, ya baca nih. Organisasi memastikan bahwa output yang tidak sesuai dengan keinginan persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan untuk pencegahan tidak sengaja terkirim. Ada nggak Pak yang begitu? Sering ya? Nah, misalnya 10 box tadi, 10 box kacang, 5 rasa durian, 5 asin. Ternyata yang terkirim 6 durian, 4 asin. Iya, Itu gitu. masih sering. Ya, bagaimana cara cara mengidentifikasi? Oh, yang rasa durian kertasnya warna hijau. Oh, yang warna ini kertasnya warna merah. Jadi itu pokayoke. Setiap ketemu warna merah, pasti rasa jengkol misalkan. Setiap ketemu warna hijau, oh berarti rasa durian. Sehingga orang yang bagian delivery itu, kalau ada order dari Om Temter 3 bungkus kacang rasa durian, berarti 3 bungkus warna merah, warna hijau misalkan gitu ya. Nah itu maksudnya ya, itu maksudnya. Nah kemudian organisasi mengambil tindakan yang tepat dan sifat tidak sesuai, nah itu sesuai dengan prosedur NC ya. Kemudian sesuai dengan pesanan di produksi satu tidak dikoreksi, sesuai dikoreksi, apakah organisasi menyimpan informasi, oh ini terkait dengan dokumen kontrol. Jadi gini, pada dasarnya output yang tidak sesuai jangan sampai bisa terkirim. Itulah sebabnya sebelum delivery itu harus dipastikan. Makanya critical point-nya itu ada di pra-delivery check namanya ya. Pre-delivery check. Jadi PDC, pre-delivery check. Jadi pengecekan sebelum dilakukan delivery. Nah, itu harus dipastikan bahwa barangnya sesuai spek, dicek lagi, kemudian kalau memang tidak, dikomunikasikan ke pelanggan. Pak, ketika kami cek, ternyata barangnya rusak, maka kami melakukan penggantian, dan ini memerlukan waktu tambahan sekitar 2 hari. Mohon maaf. Nah, kalau di situ mohon maaf, jangan bilang terima kasih ya, karena kesalahan ada di kita ya. Kemudian nomor 9, evaluasi kinerja, ini terdiri dari pemantauan, pengukuran, ini kayak uji riksa ya, ini monitoring and measurement ya, menentukan apa yang perlu dipantau. Ini sama nih dengan yang awal, dari 4.4 dulu Bapak Ibu tentukan prosesnya yang berpengaruh terhadap SMM, baru nanti ditentukan apa yang di situ yang diukur ya. Nah, mengevaluasi kinerja, bagaimana kinerja pengukuran suhu di bagian produksi sehingga produk frozen meat kita, daging beku kita itu tetap terjaga misalkan ya. 9.1.2 itu salah satu tools untuk melihat kepuasan pelanggan ya. Ingat Pak, kepuasan pelanggan itu persepsi, tapi dalam ISO kita harus bikin persepsi itu menjadi kuantitatif, harus ada angkanya. Makanya nanti dibilang puas itu nilainya 8. 6 sampai 7 misalkan cukup, misalkan gitu ya. Misalkan di bawah itu adalah tidak puas. Nah, Bapak Ibu harus sudah bisa bikin itu tuh ya. Kemudian dipantau, atau artinya ini setahun Bapak Ibu rencanain berapa kali mengadakan survei kepuasan pelanggan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, habis itu baru dievaluasi ya. Dievaluasi, nah dari hasil evaluasinya itu nanti akan masuk ke 9.3 ya. Audit internal 9.2 juga sama ya. Pak Ben, bagaimana kalau audit internal, apakah butuh kualifikasi khusus? Hanya satu, punya sertifikat internal audit ya. Kemudian 92.2 merencanakan ini prosedur internal audit ya. 921 dengan 922 itu adalah terkait dengan prosedur internal audit.
Di SOP-nya harus dibilang bahwa auditnya akan setahun 2 kali misalkan ya, atau setahun sekali ya, gitu. Kemudian 9.3 adalah terkait dengan kaji ulang ya. Ini biasanya Bapak Ibu berapa kali setahun? Ada yang tiap bulan nggak? Tinjauan manajemen tiap bulan ya. Nanti bosnya nggak bisa nyari order. Tinjauan manajemen minimal annually ya, setahun sekali ya. Paling banyak biasanya setahun 3 kali ya, 4 bulan sekali biasanya. Karena nanti akan diselang-seling dengan manajemen wardrobe ya, MWT ya. Nah, kemudian di klausul yang baru di 2015, ini input tinjauan manajemen harus diidentifikasi. Inputnya dari mana saja? Dari internal audit pasti ya. Dari hasil analisa kepuasan pelanggan pasti. Terus apa lagi Pak? Tinjauan manajemen inputnya. MOC masuk nggak? Masuk Kang. Masuk ya. Perubahan regulasi insiden jangan ditanya ya, masuk insiden ya. Nah, baru nanti ke output. Outputnya apa? Implementasi di sini output itu adalah satu berita acara, yang kedua boleh jadi policy yang baru. Ya, boleh jadi policy yang baru, proses yang baru ya. Ya. Kemudian dokumen kontrol dari tinjauan manajemen itu harus dipelihara ya. Kemudian 10 adalah perbaikan. Nah, di sini Bapak Ibu satu prosedur cukup untuk klausul kriteria nomor 10 ya, perbaikan ya. Perbaikan itu satu prosedur aja ya, terkait dengan input tindakan korektif, inputnya feedingnya dari mana? Dari audit, dari inspeksi misalkan ya. Terus dari apa? Dari SWA, stop work authorization misalkan ya. Kemudian apa lagi? Apa? Lagi yang lain punya pendapat? Perbaikan itu datangnya dari mana? Hasil audit, 1. Hasil inspeksi, 2. Hasil monitoring measurement, ya. Yang tadi, hasil monitoring measurement. Misalnya pengukuran udara kerja, ya. Yang dilakukan 6 bulan sekali. Nah, itu kalau tidak sesuai, berarti harus ada perbaikan. Apalagi? Baru 3. Kemudian, ya, minimal ada 6. Ya, perbaikan itu datangnya dari mana? 1 audit, 2 inspeksi, ya, ada 6. Silakan Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi lagi terkait ini di grup WA ya. Kemudian 10.22 ini terkait dokumen kontrol ketidaksesuaian, kemudian 10.3 perbaikan berkelanjutan. Pak, Bu, Bapak tahu nggak bedanya continual improvement dengan continuous improvement? Sama. Continuous, berkelanjutan. Continual, setahun sekali. Sama nggak sih Kang? Cuma Aduh. istilahnya aja ya. Kalau continuous itu kan sinetron ya, berulang. Kalau continual itu mungkin serinya. Jadi kalau continuous itu episodenya, kalau continual itu serinya atau judulnya. Saya akan mengilustrasikan continuous improvement itu dengan tanjakan. Kalau continual improvement itu adalah tangga kita di rumah. Kalau mau naik ke lantai 2 kan ada tangga tuh. Apakah nanjak terus? Kalau kita ibaratkan improvement itu adalah proses menuju ke atas, maka
saya ilustrasikan continuous improvement itu jalan menanjak yang nggak ada anak tangganya. Tapi kalau continuous improvement itu jalan menanjak yang ada anak tangganya. Bapak Ibu pernah lihat nggak di jalan? Satu jalur, ada jalan yang ratanya, menanjak, ada jalan yang ada anak tangganya. Kita mengira itu yang satu buat sepeda motor, yang satunya buat orang jalan ya. Nah, saya ilustrasikan yang untuk sepeda motornya, yang jalan ratanya, itu continuous improvement. Tapi kalau continuous improvement itu anak tangganya. Jalan menanjak tapi dengan menggunakan anak tangga. Yang diminta oleh ISO itu sebenarnya minimal yang pakai anak tangga. Jadi ada jeda Bapak Ibu. Naik, rata dulu, naik lagi, rata dulu, naik lagi, rata dulu. Itulah prinsip PDCA. Tapi kalau continuous improvement itu kayak jargon zero accident atau safety first. Jadi itu menggelindingnya itu nggak ada berhenti, menggelinding aja. Oh. Kan harusnya ada berhenti kalau prinsip PDCA Ya, ya. ya, terus menerus sama berkelanjutan. Kalau Nah, continuous itu continuous terus itu menerus. terus tanpa ada jeda. Kalau berkelanjutan dia boleh Continuous. sejenak. Makanya saya ilustrasikan satu anak tangga, satunya dengan jalan lurus, tapi tetap menanjak ya. Nah itu yang dimaksud oleh ISO sebenarnya continual. Ya, jadi nanti ada pembenaran kata lagi bahwa continuous dengan continual itu beda ya. Beda ya, beda. Mungkin selama ini orang oh iya ya continuous. Nah, sekarang kita memahami bahwa yang dimaksud oleh ISO sebenarnya continual. Jadi anak tangganya yang dimaksud dengan perbaikannya itu anak tangga. Bahwa continuous beda ya, tanjakan yang mulus ya, jadi ngeglinding ke atas nggak mungkin Pak, pasti kalau menggulirkan PDCA itu ada berhentinya dulu, rata dulu, naik ke atas, rata lagi, naik ke atas, rata lagi ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti saya bagiin ini ya, saya bagiin apa? Saya bagiin standar SNI-nya. Kira-kira berminat nggak ya kalau saya bagikannya? Minat sekali, Pak. Mau. Monggo Bapak Kang Ibu Ben. yang pengen bertanya atau diskusi Ben, sharing. saya izin Kang Ben. Nah ini ya, Bapak Ibu, ini nggak butuh ini nggak ya kira-kira? Nggak apa-apa Kang Ben, dikirim aja buat tambahan referensi kita juga Kang. Ya, Kang Ben, jangan saya izin. dijual ulang ya. Nah ini SNI-nya. Kemarin di hari pertama kita bahas diadopsi ISO 9001 versi 2015 itu diadopsi di Indonesia menjadi SNI ISO 9001 versi 2015. Bahasanya ISO apa ISO ya kalau udah jadi SNI? ISO Kang. ISO ya. Oke. Bisa Clear bahasa ya? Indonesia. Clear ya? Saya pergi ke bank BCA, boleh nggak gitu? Mas Denny mau pergi kemana? Saya mau pergi ke bank BCA, bank BNI. Nah, padahal BCA sendiri sudah Bank Sentral Asia ya, jadi BCA. SNI ISO udah standar nasional Indonesia ISO lagi ya. Jadi seakan-akan ISO-nya itu di SNI kan ya. Harusnya kalau bisa itu kita tuh harusnya SNI yang di-ISO-kan ya. Nah ini nanti anak cucu kita nih yang berperan nih ya. Suatu saat harusnya ISO SNI. Jadi ISO-nya yang ngadop SNI mana nih kita. Nah harusnya gitu ya. Karena kita itu negara konsumen terbesar ketiga di dunia ya. Harusnya bisa tuh ya. Gak ada yang mikirin nih kita nih. ISO diadop ke Indonesia menjadi SNI ISO. Nah, harusnya suatu saat mungkin dalam 15 tahun ke depan
ada ISO S in I gitu ya. Wah, keren tuh. Oh gitu. Nantilah anak-anak cucu kita itu ya. Filosofis itu secara visi itu bagus itu ya. Jadi nanti keketuakan Komite Akreditasi Nasional dan BRIN itu harus mampu ini nih, mengubah ini SNI ISO 9001 2015 ya. Harusnya nanti jadi ISO apa gitu ya. ISO apa? ISO SNI apa? Ya. Susah loh bikin gitu ya. Oke, Bapak Ibu, nanti ini saya bagikan di grup. Ini sebenarnya nggak terlalu susah kalau Bapak Ibu sudah ada dasar-dasar. Karena kalau dari 2008 itu tidak berubah banyak. Bahkan ya ada pertanyaan ya di grup itu, MR gimana Kang? Bapak Ibu mau masih pakai boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya sih sependek pemahaman saya, pengamatan saya di industri, udahlah biarin MR-nya tetap ada ya. Kan itu enggak akan melanggar kalau tetap ada ya. Malah di perusahaan malah direktur juga MR. Nah, gimana tuh? Ada yang mau berpendapat enggak? Manajemen representatifnya itu salah satu direktur. Kalau udah direktur, kenapa harus ada MR ya? Bapak Ibu pernah menemukan nggak ada direktur QHSE? Tapi di bawahnya masih ada MR. QHSE mentok manajer. All. Ada kan ya organisasi ya perusahaan yang ada direktur QHSE-nya, tapi di bawahnya ada MR-nya. Bagi saya dan sesuai dengan ISO, nah pada kasus itulah MR-nya dihilangin saja. Tapi pada kasus sebaliknya MR-nya tetap dipertahankan saja, ya. Kadang-kadang orang-orang senior juga pengen untuk lebih berkontribusi, makanya ditempatkan di MR, ya. MR itu biasanya udah mau MPP, Pak, udah mau pensiun ditempatkan sebagai MR, ya. Situ tugasnya hanya tanda tangan SOP ya. Bukan itu ya Bapak ya. MR itu penghubung ya antara bawah dengan atas ya. Nah itu. Tapi kalau atasannya udah sering gemba gitu ya, udah sering ke lapangan, ya ngapain ada MR? Itu yang maksudnya di ISO ini. Kenapa MR-nya diperbolehkan hilang, nggak diminta lagi. Kalau di 2008 itu MR-nya wajib, harus ada nongol. Tapi sesuai kemajuan zaman MR-nya tidak ada ya. Jadi boleh dirangkap-rangkap ya gitu. Oke, Bapak Ibu, ini saya ingin juga memberikan sedikit ajakan kepada Bapak Ibu terkait dengan ISO 9001 ini ya. Terkait dengan survei kepuasan pelanggan. Kemarin saya udah coba singgung survei kepuasan pelanggan. Jadi beberapa perusahaan malah nggak tahu bagaimana cara mendapatkan kepuasan ekspresi kepuasan pelanggan, datanya bagaimana. Jadi salah satu data yang bisa kita dapatkan yang merepresentasikan kepuasan pelanggan adalah data survei. Kalau metode surveinya bagus, ya biasanya hasil surveinya akan valid ya, bisa merepresentasikan. Tapi kalau enggak, nah ini yang susah. Ini yang susah ya, ini yang susah. Survei itu bisa dilakukan dengan cara langsung menyebar, atau bisa melakukan melalui produk ya. Ketika dibuka produknya ternyata di dalamnya ada isian yang harus kita isi misalkan.
khusus untuk industri jasa, saya kemarin kebetulan saya sampai hari Jumat saya ada di hotel ya, jadi di situ ada survei kepuasan pelanggan. Tiap hari itu Bapak Ibu ya, saya udah ngisi kemarin ya. Saya udah ngisi kemarin. Saya udah ngisi kemarin ini. Survei kepuasan pelanggan. Hari ini ada lagi. Kalau saya isi, besok pasti ada lagi tuh. Ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengefektifkan survei-survei kepuasan seperti ini? Kalau tadi Pak Temter ngomong bagaimana cara mengevaluasi training, ya ditanya aja pasca training, sesaat setelah training kan ada surveinya. Nah, itu survei kepuasan pelaksanaan training, tapi terkait dengan organisasi jam trainingnya. Indikatornya misalkan 1000. Kalau belum tercapai kenapa ya. Ini saya di hotel dapat beginian tiap hari ya. Tapi SOP-nya mereka ketika saya tanya, memang Pak SOP-nya kita memberikan belangko kosong, Bapak mau ngisi mau enggak, ya enggak masalah. Nah, di saat inilah saya membayangkan ya bagaimana kalau perusahaan Bapak Ibu hanya menunggu saja, tidak sesadar saya untuk ngisi. Kan gitu ya? Harusnya itu ketika di resepsionis, kita tamunya itu diingetin terkait pengisian survei kepuasan pelanggan. Selamat datang Pak di hotel kami. Nanti Pak, mohon maaf, nanti ketika Bapak masuk, mungkin mengganggu waktunya sedikit, cuma 1 menit, Bapak dimohon untuk mengisi survei kepuasan pelanggan. Kan enak tuh, jadi SOP di resepsionis, ya, gitu. Nah, ini survei kepuasan pelanggan nih. Saya tanya, kemarin saya udah ngisi, saya udah kasihin. Hari ini ada lagi. Nah, harusnya kan, ya, nggak usah gitu ya. Nah, terus ada lagi Bapak Ibu di hotel, itu ketika kita sudah ngisi, mereka memberikan komplementer, ada giveaway-nya. Biasanya berupa makanan seperti gitu ya. Nah itu bagus untuk meningkatkan minat mereka untuk mengisi kuesioner ya. Karena jarang nih kuesioner ya. Kuesioner mau mengisi itu jarang. Misalkan standar ID nih, teman-teman di standar ID pengen memperbaiki kualitas, harus ada baseline-nya. Sekarang kita ada di level apa? Misalkan angkanya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana kita minta supaya orang-orang customer standar ID itu mau menuliskan berapa sebenarnya. Nah, itu ada teknik-teknik tertentu ya. Nanti saya coba ada paper yang bagus ya dari Singapura terkait dengan bagaimana cara melakukan survei kepuasan pelanggan. Dan ini bagus ini ya. Nanti saya share di grup ya. Mungkin besok pagi lah. Saya share di grup. Itu bagus. Nanti Bapak Ibu baca ya terkait dengan bagaimana cara mensurvei kepuasan pelanggan. Karena begini Bapak Ibu, kalau pertanyaannya salah, orangnya bisa salah mengerti. Harusnya dia puas menjadi tidak puas. Ya. Ini di sini ada 5 level kepuasan pelanggan statusnya. Dari mulai sangat buruk sampai ke sangat baik ya. Jadi pekerjaan pelanggan hanya centang-centang saja, tapi di balik ini nanti orang customer service akan mengolah ini ya. Jadi kalau sangat baik nilainya mungkin 5, kalau sangat buruk mungkin 0. Jumlah dari ini akan menjadi indeks misalkan kebersihan kamar segala macam ya. Nah, ini kayak begini. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, formulir survei kepuasan pelanggan ini dokumen terkendali atau tidak? Tidak terkendali, Kang. Hah? Dokumen ini itu dokumen terkendali atau tidak? Terkendali karena kita ambil lagi. Kalau masih belum diisi? Terkendali kan artinya apa ya? Masih di dalam internal kita. Ayo. Formulir survei kepuasan pelanggan, apakah dokumen terkendali atau bukan?
PR nomor 3 ya. Nah, nanti di grup kita bahas ya. Nanti banyak orang berpendapat survei kepuasan pelanggan formulirnya itu apakah dokumen terkendali? Kalau bahasa ISO-nya apakah informasi terdokumentasi versi terkendali atau bukan ya. Nah, ini ya. Nih, PR ketiga ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Kang, Bapak Ibu. Kang Ben, izin tanya. Ya, Pak. Malam Kang Ben, kenalkan saya Adi Pak. Salam. Gimana? Sehat-sehat, Om? Sehat Pak, sehat. Bandung hujan Pak. Asal jangan Dingin banjir juga. ya. Soekarno-Hatta banjir. Aduh. Izin bertanya ya Pak ya. Silakan, Om Reza. Nah, ini mungkin nggak terlalu berkaitan dengan klausul lah, cuma masih termasuk dokumen terdokumentasi. Jadi saya hitungannya mungkin masih baru Pak di ISO ya. Saya baru masuk perusahaan itu bulan Juni. Sebelumnya saya HSE Pak full. Cuman di sini saya kebetulan HSE-nya gabung sama ISO, jadi di sini suruh megang 9.000 juga Pak, 9.001. Nah, pas saya cek itu sebenarnya di sini sudah ada ISO Pak. Cuman ISO-nya itu vakum. Jadi ibaratnya tuh kita sertifikasi jalan, cuman implementasinya belum Pak, kurang gitu. Di bidang apa, Om? Dibilang servis Pak. Servis ya? Ya, saya bilang jasa. Nah, yang saya mau tanya, ketika saya mau apa ya ibaratnya mau mengkonstruk lagi dokumen Pak, saya stuck memahami ISO itu, istilah-istilahnya sulit Pak. Nah, ketika saya mau implementasi itu ke dalam, contoh kita mau bikin panduan, kebijakan, prosedur, itu ada bakunya nggak sih Pak? Karena kalau misalkan kita lihat kan kadang-kadang beda-beda ya, satu perusahaan dengan perusahaan lain gitu. Nah, apakah yang baku itu seperti apa gitu, harus mencantumkan apa gitu Pak? Cara memahami yang baku-baku tersebut itu bagaimana? Siap. Saya tanya satu dulu, Om Reza. Gimana Pak? Gimana? Apakah 2 dokumen ini ada di perusahaan Mas Reza? 1, kebijakan mutu. 2, sasaran mutu. Kalau kebijakan kita ada Pak. Kebetulan Oke. kebijakan itu kita sudah include juga K3 ya, karena di bidang jasa kami K3-nya termasuk high risk Pak. Jadi harus ada. Terus untuk sasaran mutu itu setahu saya ada Pak. Cuman sampai sekarang saya juga belum pernah ikut tinjauan meeting, belum pernah ditunjukkan KPI ya, mungkin karena HSE segi KPI nggak terlalu berpengaruh terhadap mutu gitu Pak. Jadi setahu saya ada Pak memang, cuman saya belum pernah terlibat ya? secara langsung dalam perumusan atau dalam evaluasi. Kenapa saya tanya 2 dokumen itu? Karena 2 dokumen itu adalah salah 2 dari 8 dokumen wajib yang ada di SMM. 6-nya lagi nanti kita ngobrol di grup. Makanya saya tanya nih, kebijakan mutu ada nggak? Ada. Sasaran mutunya ada nggak? Ada. Udah aman itu. Sehingga kita mengimplementasikan kebijakan dan sasaran. Minimal ada itu aja dulu. Ya. Minimal ada itu aja dulu. Nanti kita sambil jalan, kalau Mas Reja membutuhkan pembuatan manual, kita akan bimbing. Ya. Cuma manual di ISO itu sudah tidak wajib lagi, Pak. Jadi sekarang itu di 2015, manual itu tidak dipersyaratkan. Tetapi di tempat lain jadi syarat. Kalau sudah integrasi ya ke bawah-bawah, akhirnya ya manualnya jadi manual QHSE gitu ya. Nah, padahal di ISO-nya, di ISO 9001-nya, si manual segala macam itu tidak dipersyaratkan. Tapi kalau kita sudah terbiasa familiar jalan dengan itu ya sudah, itulah jadi jalan terbaik kita untuk menjalankan perusahaan ya. Ingat Pak, 14.001, 45.001 itu rohnya adalah di 9.000. Nah itu Pak, jadi kendalanya juga kebetulan kita tahun ini rencananya mau 14.001 Pak. Cuman kendalanya itu pertama, saya waktu itu belum paham ISO 9001 di sini Pak, di tempat saya kerja sekarang gitu. Terus yang kedua dokumennya masih banyak yang kurang Pak.
ketika kita mau coba mengumpulkan ya dokumen kayak misalkan banyak dokumen yang bersinggungan, kita tahu ada dokumen kontrol, di situ ada audit internal, ada tinjauan manajemen. Nah di situ bukti-bukti evidence-nya kurang Pak. Jadi yang saya bingung itu ini 14.000 juga ibaratnya ketika saya mau cari contoh 9.001-nya kurang lengkap gitu. Nah, makanya saya tadi tanya gimana cara menyusunnya untuk persiapan 14.000 dan 45 itu, Pak. Tadi terkait dokumen. Ada kebijakan mutu, ada secara mutu ada. Oke, aman. Yang kedua, internal audit jalan nggak? Internal audit selama saya di sini belum, Pak. Oke. PPU ya, PPU 1 nih. Ya. Kajian, tinjauan ulang? Sama Pak, karena tinjauan biasanya setelah audit. Berarti tanpa berniat jelek nih, saya bisa bilang ini SMM belum efektif ya implementasinya ya. Nah, salah satu cara nanti boleh jadi karena ketidakjelasan. Yang tadi tuh 7 prinsip itu Pak Om Reza ya, 7 prinsip itu. Boleh jadi kepemimpinannya mungkin masih sibuk nyari order, ini mah urusan Om Reza nih. Makanya Om Reza ditarik ke quality sekarang untuk mungkin harapan baiknya adalah untuk memperbaiki itu ya. Boleh jadi ada proyek yang dibidik oleh owner, oleh si bos, sehingga butuh percepatan di bidang quality-nya. Makanya qualified person seperti Om Reza ditarik nih, yang tadinya tegas-tegas gimana di safety bisa memperbaiki di mutu. Ya, kita ambil hikmahnya ya. Nah, sekarang lakukan internal audit. Jadi untuk istilahnya untuk memulai itu lakukan internal audit supaya semua matanya terbuka. Yang tidur-tidur sudah saatnya bangun ya. Melakukan internal audit, susun internal audit sesegera mungkin ya. Daripada Om Reza bikin dokumennya dulu banyak, mendingan ikutan melakukan internal audit dulu. Nah, internal audit ya, dari internal audit kan ada judulnya nanti, ada konteksnya. Hasil dari internal audit bahwa dokumen di bagian ini kurang, dokumen di bagian ini kurang, akhirnya harus ada developing dokumen, gitu. Oh, gitu. Kalau Mas Reza gerilya sendiri, itu akan mumet, gaungnya nggak bisa. Mendingan dibikin secara kolosal seperusahaan dengan melakukan internal audit mutu. Nah, jadi nanti bikin tim kecil sebagai audit owner, kemudian bikin tim internal auditnya. Ingat, tim internal audit, kalau di bagian Mas Reza full, boleh ngambil di bagian lain. Biasanya kalau tahap awal, intinya ada di bagian Mas Reza, ditambah dengan 3 orang di bagian lain. Ya, saya kasih contoh nih. Di QHSE misalkan ada Om Reza masuk sebagai internal audit, jadi lead auditor. Kemudian anak buah 2, 3, ditambah 3 orang dari yang lain, ya. Bagian workshop misalkan, kemudian bagian yang lain, ya. Nah, itu nanti mereka akan melakukan internal audit. Ini salah satu cara Jitu untuk membangunkan sistem manajemen apapun yang tertidur pulas di perusahaan. Kalau di safety, jangan nunggu celaka, internal audit dulu. Jangan nunggu celaka, inspeksi dulu. Jangan nunggu celaka, safety patrol dulu. Kalau di mutu, wajib internal audit. Karena ini cespleng nih. Kalau udah internal audit, nanti keluar banyak temuan-temuan, kita sampaikan, bos, ternyata nggak jalan ya di sini, pantesan ya. Nah, nanti kaitkan dengan pencapaian klaim, pencapaian leletnya pengiriman, kayak gitu-gitu, Om Reza. Baik, Pak. Kalau dokumen nanti insya Allah lah, free of charge kita bantu ya di grup ya, bagaimana cara-caranya. Yang jelas tahun ini sampai 2025 kita pengennya decade of action ya. Jadi dekade aksi ya.
Jadi semua harus ada aksinya nih. Makanya saya bilang lakukan internal audit. Internal audit itu persiapannya cuma seminggu ya. Paling lama seminggu, habis itu lakukan internal audit. Dari situ nanti akan tergambar, teridentifikasi gap-gapnya secara detail apa-apanya ya. Nanti kita akan juga share lah kalau Mas Reja butuh, nanti kita akan share terkait dengan apa namanya? Checklist, Pak. Exit audit ya, exit audit. Perusahaan yang baru bangun dari tidur gitu, itu beda dengan perusahaan yang udah established ya, itu beda. Jadi nanti ada trik-triknya bagaimana kita membangunkan itu ya. Kalau enggak nanti sayang, sertifikatnya udah beli banyak gitu Nah, ya. kebetulan kita juga habis, Pak, tahun ini, Pak. Nah, Jadi kalau kita mau habis ada enak. sertifikasi. Jadi nanti internal auditnya itu dalam rangka renewal sertifikat ISO. Nah, ya. Nah, di internal audit dulu karena begini, salah satu syarat nanti yang benar ini ya, mohon maaf nih, yang benar, yang normal. Sertifikasi itu harus sudah satu cycle. Satu cycle itu adalah 1 kali internal audit, 1 kali tinjauan manajemen. Jadi syaratnya itu. Kalau enggak, maka enggak akan lulus. Jadi syaratnya itu sudah 1 kali cycle. Cycle-nya itu apa? 1 kali internal audit, 1 kali tinjauan manajemen. Dah, baru bisa ngajuin ke lembaga sertifikasi. Udah bos, siap, kita siap di sertifikasi. Itu. Kalau salah satunya nggak ada, pepeo. Pada tahap awal, verifikasi dokumen, pasti lembaga sertifikasi akan menolak. Harusnya ya. Nah itu Pak, apakah ada kasta terhadap lembaga sertifikasi gitu Pak? Karena sepertinya ya, lembaga sertifikasi yang kita ini dia cenderung longgar lah Pak. Jadi kita tuh kadang follow up-nya nggak rajin gitu. Jadi kita tuh nggak di follow up lagi perbaikannya seperti apa gitu. Dilepas aja sertifikat keluar, sudah begitu. Ya. Ada kastanya nggak sih kalau di customer tuh, oh ternyata dia tuh kurang bagus lah misalkan. Atau misalkan, oh kita harusnya yang ini gitu. Ya, itu kan saya sih nggak bisa menyebutkan ada kasta ya, cuma sesuai kebutuhan aja. Saya juga nggak bisa menyalahkan. Di pertemuan kemarin saya sudah bilang, saya tidak bisa menyalahkan orang yang mau shortcut tanpa proses dapetin sertifikat. Nggak masalah ya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan begitu. Cuma saya akan memberikan masukan sesuai ilmunya. Bahwa untuk sertifikasi ISO, manajemen ya, apapun ya, mau keselamatan kerja, mau lingkungan, mau mutu, minimal satu cycle itu harus sudah terlampaui. 1 kali internal audit, 1 kali kajian manajemen. Sekarang ngomongin internal audit, kalau dari nol, orangnya harus di training dulu. Ya kan? Nah, di training taruh butuh waktu 3 hari. Ya, 3 hari jadi dapat ya. Kemudian butuh waktu 5 hari lagi untuk membuat program training, program internal audit ya. Udah berapa tuh? Udah 13 hari. Ya. Kemudian pelaksanaan internal audit. Taruh berapa hari? 10 hari lagi. Udah berapa? Udah sebulan. Nanti dari situ 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian kajian manajemen review. Cuma 1 hari misalkan. Ya minimal 3 bulan dalam 1 cycle itu ya. Jadi kalau mau shortcut ya nggak apa-apa. Saya nggak menyarankan ya, di beberapa kasus saya nggak menyarankan. Mendingan implemented aja lah ya. Yep. Karena kalau lembaga sertifikasi banyak. Jaminan mutu tidak ditentukan uang, ditentukan kita ya, kita asesinya. Kalau kita menjalankannya baik, asesornya akan ngasih kita baik. Tapi kalau enggak ya enggak. Saya punya 2 perusahaan.
Salah satunya pernah nggak lulus, Pak, ISO 9001. Manajer mutunya lapor ke saya, Pak Beni, mohon maaf, ini kami tidak lulus. Bagaimana? Tolong jangan potong gaji ya. Gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, pembelajaran kalian. Akhirnya setelah 1,5 bulan lagi, sertifikasi lagi lulus. Dan saya juga nggak ngomong-ngomong itu ke lembaga sertifikasinya ya. Jadi ya memang begitu. Kita nggak ini. Nah, itu disitulah kepemimpinan ya. 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 Tapi di beberapa kasus Bapak Ibu ya, kadang sistem kita itu lebih mengutamakan, mohon maaf ini otokritik, lebih mengutamakan kertas. Ya. Bayangkan perusahaan baru berdiri, misalkan ya, baru tiga bulan perusahaannya, baru didaftarin ke Kumham, udah nongol ISO-nya ya. Ya nggak apa-apa, kita sebagai orang yang paham ya senyum-senyum aja. Itu hanya untuk sebagai persyaratan di prakualifikasi tender biasanya. Ya yang begitu-begitu banyak lah ya. Tapi kita mudah-mudahan tidak menjadi salah satunya ya. Kecuali memang yang penting kita itu ngasih tahu aja. Pak, di dunia ini ada berbagai tipe. Nah, Bapak silakan pilih konsekuensinya ini. Sehingga kita terbebas dari liability harus mempertanggungjawabkan nanti ya ketika kita dihisab. Nanti kacau itu ya. Ini Benny ini nyuruh bayar-bayar. Waduh, kacau ini ya. Nanti jangan. Yang jelas kita ngasih semua menu di atas meja. Bapak mau pilih rendang, ya silakan. Bapak mau pilih sambal, resikonya kepedesan. Yang jelas saya udah ngasih semua menu di atas meja, Bapak mau pilih yang mana, silakan. Itu salah satu adab auditor, asesor itu begitu. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi, profesional kita akan ngomong asertif, ya tegas. Sebaiknya Bapak tidak melakukan itu karena begini. Tapi kalau Bapak kebelet, namanya kebelet Pak, darurat. Silahkan, tapi jangan diulang. Ketika sudah menang tendernya, Bapak beneran ya implementasi. Jangan tendernya udah menang, nggak ada implementasinya. Akhirnya ketika verifikasi ke lapangan di tahun kedua, kan kita akan jadi vendor orang. Nah, nanti customer kita akan datang ke tempat kita, amburadul. Oh, berarti beli tahun depan mah dengan segala cara jangan deh gitu. Jangan perusahaan Beni lagi deh gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Yang kedua merusak citra juga. Kasihan orang-orang yang entusias di bidang QHSE jadinya merasa kayak gimana ya? Ini ilmu ya, ilmu. Tapi risetnya itu ujung-ujungnya ya begitu, kertas doang gitu. Aduh, ampun dah ya. Tapi saya tetap bersemangat dalam hidup ya. Saya ingin menularkan ke Mas Reja, ke teman-teman semua di sini. Di dalam hidup itu kadang-kadang ya tidak seideal yang dibayangkan di cerita novel ya. Itu tidak seperti itu. Tetapi apa yang satu kunci, apa yang bisa kita kontrol itu aja yang kita fokuskan ya. Itu aja yang kita fokuskan. Kontrol kita terhadap siapa? Terhadap diri kita jelas. Terhadap istri kita jelas. Terhadap anak kita jelas. Teman-teman kita yang satu kantor jelas. Ya itu aja kita influence supaya benar. Yang di luar segala macam ya kita doakan sajalah ya. Semoga berhasil ya. Kalau saya biasanya mendoakan orang, oh gitu ya udah kita doakan cepat kaya supaya kalau udah kaya kan dia nggak pelit. Kalau udah kaya kan dia nggak ngepet lagi, misalnya. mohon maaf ya. Kan kita harus melihat dari perspektif lain Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menjudgment ya, menghakimi orang tanpa kita tahu gitu loh situasi orangnya. Ya. Kita nggak pernah tahu perihnya perut kalau kita belum pernah kelaparan. Kita nggak akan pernah merasakan berharganya 100 rupiah
kalau kita belum pernah merasakan nggak punya uang. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu, mohon maaf nih jadi tausiah, suatu saat Bapak Ibu nemu duit di buku, nih, di buku apa gitu, di buku pelajaran, di buku ini. Berasa alhamdulillah gitu ya. Itu akan lain rasanya ya dengan dompet di kita tebal. 20.000. Nih. Nah, tapi kalau kita nggak punya 20.000 itu, alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu ya. Saya ingin berbagi semangat aja kepada rekan-rekan ya, di dalam hidup selalu ada yang begitu ya. Yang muda-muda, yang newbie ya, saya pernah mengalami newbie ya, dari mulai level operator, leader, foreman, kepala seksi, manajer sudah saya lampaui, alhamdulillah, dengan segala nikmat dan ujiannya ya. Jangan pernah mau berhenti belajar, itu satu. Yang kedua, memang Pak, Mute Kang Ben. Kang Ben masih di mute. oh iya, silakan Bapak Ibu, dari saya cukuplah. Kita lanjutkan mulai besok dengan diskusi di WA Group. Dikasih waktu berapa minggu, Mas Denny, WA grupnya? Sebulan enggak apa-apa Kang Ben. Kita sambil sharing-sharing. Sebulan ya? Siap. Ya, siap. Nih Mas Reza, Om Reza, ada waktu sebulan untuk mempersiapkan internal audit. Siapa? Nanti Om Denny bisa remote. Om Denny itu manusia dengan remote banyak ya. Bisa ngeremote orang yang di Bogor, ngeremote orang yang di Sumatera ya. Kang Ben, boleh masukkan nggak? Ya. Mudah-mudahan nanti di grup ini diwadahi ya sama standar.id. Karena dulu saya kenalnya di standar.id itu memang dari beberapa prosedur yang saya butuhkan, saya mencari di standar.id. Gitu ya. Jadi saya harap nanti di WA itu betul-betul bisa kumpul, kita bisa mumpung difasilitasi sama standar ID ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Ada Kang Ben yang bisa kasih pengarahan sebaiknya seperti apa gitu ya. Itu memang susah ya untuk melaksanakan ISO ini karena bahasanya memang sangat-sangat susah dipahami lah seperti itu. Lalu sama ini Kang Ben, kalau untuk tadi yang terkait kasta dengan badan sertifikasi, enggak sih, ini saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa sebetulnya tidak ada kasta dalam badan sertifikasi, gitu ya. Jadi yang diaudit itu adalah standar. Mau kita diaudit SGS, mau kita diaudit TUV, itu bukan merupakan suatu merek yang mengeluarkan 9001-2015. Tapi 9001-2015 itu dikeluarkan oleh ISO. Jadi SGS, TUV itu tidak mempengaruhi standar yang kita anut. Ya, yang namanya standar 9001 ya sudah, mau di perusahaan A atau di perusahaan B, mau TUV, mau SGS atau mau yang lainnya, silakan. Gitu ya. Jadi mulai sekarang kita belajar ini adalah standar. Ya, bukan ada satu kasta atau ada satu merek tertentu yang mewajibkan, oh kita harus SGS nih, kita harus KAN nih. Memang di dulu itu kan memang hanya ada Lloyd, ada BV, banyak sih sebetulnya gitu ya. Cuma tergantung kita yang mana. Gitu. Cuma saya senang nanti kita bisa kumpul di grup WA. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan grup itu. Gitu. Nah, terima
kasih. Terima kasih Bang Pemtar. Mungkin cukup dulu ya Kang Ben sama teman-teman. Ini sudah 10:30. Siap. Ya. Jadi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga Kang Ben. Nanti kita lanjutkan diskusi-diskusi menariknya di grup WA. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan, dan juga dari tim Standar ID. Acara ini kami tutup dengan bacaan hamdalah. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ben.